Assalamualaikum. Bagaimana Kak kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya teks laporan percobaan. Yuk disimak. Alhamdulillah, kita bertemu di materi pertama Bahasa Indonesia kelas 9. Teks laporan percobaan. Selamat ya kalian semua sudah naik ke kelas 2. Laporan percobaan, ingatkah kalian saat mata pelajaran IPA diminta guru untuk membawa bahan-bahan untuk melakukan salah satu percobaan? Pasti ingat dong, biasanya dilakukannya di lab IPA. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun laporan percobaan. Tidak hanya di pelajaran IPA ya, percobaan juga biasa dilakukan di pelajaran karya seni. Oke, teks laporan percobaan terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah teks. Apa sih teks itu? Teks adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan. Suku kata kedua adalah laporan. Laporan adalah suatu hasil yang akan disampaikan kepada pemberi tugas. Suku kata yang terakhir adalah percobaan. Percobaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menguji suatu teori. Oke, pada dasarnya kalian dari kelas 7 sampai kelas 8 sudah mempelajari banyak sekali jenis-jenis teks. Ingat kan? Ada teks apa aja yo? Ada teks biografi, ada teks observasi, ada teks prosedur, dan banyak teks lainnya. Nah, ingat dong tentunya setiap materi teks itu intinya kalian diminta untuk menulis suatu hasil. Hasil apa? Hasil observasi, hasil prosedur, dan kali ini kalian akan belajar bagaimana sih cara menulis hasil laporan percobaan. Nah, kesimpulannya, definisi dari teks laporan percobaan adalah sebuah teks non-fiksi yang memaparkan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Di sini ada kata dipertanggungjawabkan. Artinya, laporan percobaan ini dibuat setelah kalian melakukan suatu uji coba yang mana akan kalian pertanggungjawabkan bagaimana sih hasilnya dalam bentuk sebuah laporan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan lebih fokus ya Kak pembahasannya mengenai identifikasi teks. Identifikasi teks percobaan ini terdiri dari 2. Apa aja sih? Yang pertama adalah ciri-ciri teks. Apa sih ciri teks itu? Ciri teks adalah tanda khas yang membedakan teks satu dan teks lainnya. Dan yang kedua adalah fungsi teks. Fungsi teks adalah kegunaan suatu teks. Apa sih ciri-ciri teks percobaan? Ciri teks percobaan yang pertama adalah fakta. Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Artinya tidak mengada-ngada. Jadi laporannya benar, laporannya jelas, laporannya sesuai dengan percobaan yang sudah kalian lakukan. Contohnya,
Setelah kalian melakukan suatu percobaan, kalian dapat kesimpulan nih bahwa kandungan vitamin C pada satu buah jeruk manis sejumlah 31 mg itu adalah fakta. Kenapa itu disebut dengan fakta? Karena kalimat tadi ada kata sejumlah. Berarti sudah dilakukan penelitian dong sebelumnya. Karena jelas, angkanya pun pasti 31 mg. Beda halnya dengan menggunakan kata sekitar. Kandungan jeruk sekitar 31 mg itu artinya opini, bukan fakta. Karena hanya memperkirakan jumlah tanpa melakukan sebuah penelitian. Paham dong kalian fakta itu seperti apa? Lanjut, ciri yang kedua dari teks laporan percobaan adalah lengkap. Jadi laporannya itu harus lengkap. Artinya harus menyajikan informasi secara utuh agar orang lain dapat memahami informasi pada teks tersebut. Jadi kalian kalau buat teks laporan percobaan itu harus lengkap, harus jelas, harus runtun. Apa saja sih tadi? Bagaimana aja sih langkahnya? Tidak diada-ada dan tidak dikurangi satu hal pun di laporan percobaan yang kalian buat. Adalah objektif. Objektif adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya hasil percobaan kalian ternyata kandungan vitamin C pada jeruk hanya 10 mg, ya kalian harus tulis itu. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak ditambah-tambah. Itulah objektif. Ada berapa tadi? Ada 3 ya. Yang pertama fakta. Yang kedua lengkap, yang ketiga objektif. Ingat ya. Nah, ini fungsi teks laporan percobaan. Ada apa aja sih? Oke, kita masuk ke fungsi laporan teks percobaan ya. Fungsinya ada 3 juga loh. Fungsi yang pertama adalah informasi sebagai sumber informasi. Yang kedua fungsinya sebagai dokumentasi. Dan yang terakhir, fungsi teks laporan percobaan sebagai pemecah masalah. Jadi, kalau kalian bertanya-tanya, ngapain sih kita bikin teks laporan percobaan? Kalau kita melakukan percobaan ya udah percobaannya aja, ngapain harus bikin teksnya? Ternyata ini loh fungsinya, supaya nanti kelak ketika ada orang lain yang ingin tahu tentang sesuatu, itu sudah ada dokumentasinya. Sudah ada informasinya lengkap di laporan yang kalian buat. Dan sebagai pemecah masalah juga di kemudian hari. Jadi kalau ada apa-apa ternyata sudah pernah dilakukan percobaan, oh sudah ada arsipnya nih, seperti itu ya. Ulang lagi ya, fungsinya ada 3. Sebagai informasi, sebagai dokumentasi, dan sebagai solusi atau pemecah masalah. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dulu materi hari ini. Nanti kita lanjut ya di Google Meet untuk tanya jawab. Dan jangan lupa ya Kak, kalian kerjakan tugasnya yang sudah Miss unggah di Google Classroom. Semangat belajar selalu kalian walaupun di rumah aja. Semangat terus, see you next time.